Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Malam itu, setelah percakapan yang intens dengan Rini, aku memutuskan untuk mencoba memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Dendam Sukmah telah mengekar begitu dalam hingga melibatkan keluarganya sendiri. Namun, apa alasan sebenarnya? Apa yang membuat dendam itu membakar sampai sekarang? Sementara aku merenung di kamar tamu yang disediakan Rini, suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Lisa, aku menoleh cepat, mencari sumber suara. Tapi hanya ada dinding yang kosong. Namun ketika aku melihat ke cermin besar di depan lemari, bayangan itu kembali. Sukma berdiri dengan wajah pucat menatapku melalui cermin itu. Kenapa kamu selalu menghalangi? Suaranya bergetar, seperti angin dingin yang berhembus melewati dedaunan malam. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Sukma? Tanyaku, meskipun tubuhku gemetar ketakutan. Dia tersenyum kecil, tetapi senyumannya penuh ironi. Aku hanya ingin diakui, dihargai. Tapi itu semua diambil dariku. Kau tahu rasa sakit itu, Lisa? Rasa dicampakkan oleh orang yang seharusnya mencintaimu. Aku terdiam. Rasa sakit di suaranya terasa nyata, meskipun ada aura mengancam di sekitarnya. Ini semua bukan tentangmu lagi, Sukma. Kamu melibatkan anak-anak yang tidak bersalah. Kamu tahu itu salah. Aku mencoba menenangkan dia. Wajahnya berubah dingin. Matanya merah menyala. Mereka semua bagian dari ini. Mereka tidak tahu apa yang orang tuanya lakukan padaku. Dan aku akan memastikan mereka tahu. Meskipun itu berarti mengambil segalanya dari mereka. Sebelum aku bisa menjawab, Sukma menghilang, meninggalkan cermin kosong dan udara yang dingin menusuk. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diriku. Aku tahu, malam ini tidak akan berakhir dengan tenang. Ketika pagi tiba, aku dan Rini memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang masa lalu Sukma dan keluarganya. Kami mengunjungi rumah lama yang pernah dihuni oleh ibu dan bibi Sukma. Rumah itu sekarang sudah lebih tua dan kosong, tapi masih berdiri di tengah ladang yang terlantar. Ketika kami masuk ke dalam, bau apek langsung menyeruak. Rumah itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Namun ada sesuatu yang menarik perhatianku di sudut ruangan. Sebuah kotak kayu tua, tertutup kain usang. Terlihat seperti telah lama tidak disentuh. Aku membuka kotak itu perlahan. Dan di dalamnya, aku menemukan beberapa surat dan foto keluarga. Salah satu surat itu menarik perhatianku. Isinya ditulis dengan tangan gemetar. Untuk anakku Siti, ketahuilah bahwa kau selalu menjadi anak yang spesial bagiku. Meskipun kau bukan darah dagingku. Jangan pernah meragukan kasih sayangku. Bahkan jika Sukma tidak mengerti.
Aku berharap kau bisa memaafkan segala kesalahanku. Aku membaca surat itu berulang-ulang, mencoba memahami maknanya. Siti, Ibu Rini, dia ternyata anak angkat, gumamku. Rini mendekat, membaca surat itu bersama-sama. Wajahnya berubah pucat. Jadi, ibu dan bibi bukan saudara kandung. Aku mengangguk. Dan sepertinya, rasa dendam Sukma dimulai dari sini. Dia merasa diabaikan karena perhatian keluarga lebih banyak diberikan kepada ibumu. Rini menggigit bibirnya. Tapi, itu bukan alasan untuk melakukan semua ini. Aku setuju dengannya. Tapi jelas, ada sesuatu yang lebih besar yang mendorong Sukma ke jalan yang gelap. Bayangan masa lalu. Malam itu, ketika aku mencoba tidur, bayangan masa lalu kembali menghampiriku. Aku merasa tubuhku ditarik ke suatu tempat, seperti yang terjadi sebelumnya. Kali ini, aku berdiri di sebuah desa kecil di daerah Banten. Aku melihat Sukma muda berjalan menyusuri jalan bebatu, membawa tas kecil. Wajahnya penuh tekad, tetapi juga kebencian. Dia berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak suram, dengan pohon besar menjulang di depannya. Dari dalam rumah, seorang wanita tua keluar, mengenakan kain lusuh. Wajahnya keriput, tetapi matanya tajam, seperti mampu menembus jiwa siapapun yang dia tatap. Kamu akhirnya datang, kata wanita itu dengan suara parau. Sukma mengangguk. Aku ingin belajar darimu. Aku ingin kekuatan untuk membalas dendam. Wanita itu tertawa kecil. Suaranya menggema di antara pepohonan. Dendam adalah bahan bakar yang kuat, anakku. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Wanita itu mengangguk, lalu membuka pintu rumahnya. Masuklah. Kita akan mulai malam ini. Aku mengikuti mereka masuk, meskipun aku tahu mereka tidak bisa melihatku. Di dalam ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh. Botol berisi cairan merah, boneka-boneka kecil, dan simbol-simbol yang digoreskan di dinding. Wanita tua itu mulai memandu Sukma melakukan ritual. Mereka menggunakan darah, rambut, dan benda-benda pribadi yang aku duga milik Ibu Rini. Dengan ini, kau akan mendapatkan kekuatan untuk mengikat mereka pada dendammu. Tapi ingat, kau akan kehilangan sebagian dari jiwamu setiap kali kau menggunakan kekuatan ini. Kata wanita itu sambil meneteskan lilin hitam ke dalam mangkuk. Aku ingin berteriak, menghentikan Sukma. Tetapi aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat ritual itu selesai. Dan Sukma tersenyum dingin, dengan mata yang mulai berubah menjadi merah. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Pengalaman itu terasa begitu nyata. Seperti aku benar-benar ada di sana. Aku menceritakan semuanya kepada Rini, dan kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita tua itu. Kita harus mencari tahu siapa wanita itu, dan apa yang sebenarnya diajarkan kepada Bibi Sukma, kataku. Tapi, bagaimana caranya?
Kita bahkan tidak tahu nama atau alamatnya. Jawab Rini dengan cemas. Aku memikirkan semuanya, mencoba mengingat detail dari penglihatanku. Lalu aku ingat pohon besar di depan rumah itu. Ada pohon besar di depannya. Mungkin itu bisa menjadi petunjuk. Rini tampak ragu, tetapi dia setuju untuk mencoba. Kami mulai mencari informasi tentang desa-desa di Banten yang memiliki rumah dengan ciri-ciri seperti itu. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Hanya diterangi oleh sinar rembulan yang memudar di balik awan kelabu. Malam berhembus lembut, tetapi udara terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan dada kami. Aku dan Rini berdiri di depan batas hutan larangan. Sebuah tempat yang dipenuhi cerita mistis dan larangan keras untuk memasukinya. Lisa, kamu yakin kita harus masuk ke sini? Tanya Rini. Matanya menatapku penuh keraguan. Aku mengangguk, meskipun hatiku sendiri penuh dengan keraguan. Aku tidak tahu apa yang menunggu kita di sana. Tapi ini satu-satunya cara untuk menghentikan Sukma. Kita harus mencari nenek itu dan mendapatkan jawaban. Hutan di depan kami tampak gelap gulita, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seperti raksasa diam. Suara binatang malam terdengar samar. Tetapi semakin kami mendekat, suasana terasa semakin hening. Ini gila, gumam Rini sambil mengencangkan jaketnya. Bagaimana kalau kita tidak pernah keluar dari sini? Katanya. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan keberanian meskipun tanganku sendiri dingin. Kita akan keluar ini. Kita harus. Kami mulai melangkah masuk ke hutan larangan. Setiap langkah terasa berat. Seolah-olah tanah di bawah kaki kami mencoba menahan kami untuk tidak melanjutkan perjalanan. Apa kamu merasa tanahnya aneh? Tanya Rini. Aku mengangguk. Iya, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Suara ranting patah terdengar dari kejauhan, membuat kami berhenti. Aku menoleh, mencoba mencari sumber suara. Tapi yang kulihat hanya bayangan hitam di antara pepohonan. Siapa di sana? Tanyaku dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berembus, membawa aroma bunga melati yang samar. Itu pasti hanya hewan, kata Rini, meskipun nadanya tidak meyakinkan. Kami melanjutkan perjalanan, melewati jalan setapak yang hampir tidak terlihat. Pohon-pohon di sekitar kami tampak seperti memiliki wajah, dengan lekukan dan bayangan yang menyeramkan. Lisa, lihat itu. Rini menunjuk sesuatu di depan kami. Di tengah jalan, ada boneka kecil yang terbuat dari jerami, dengan mata dari kancing hitam. Boneka itu tampak tua dan kotor, tetapi auranya begitu mengancam. Ini pasti semacam peringatan, kataku. Tapi siapa yang meletakkannya di sini? Tanya Rini. Kami tidak punya jawaban. Aku memutuskan untuk tidak menyentuh boneka itu. Dan kami berjalan mengelilinginya dengan hati-hati. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya kami tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan.
Di sana, sebuah pondok tua berdiri di bawah pohon besar yang tampak seperti telah ada selama berabad-abad. Pondok itu tampak reot, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap yang hampir roboh. Ini pasti tempatnya, kataku, sambil mencoba menenangkan diri. Rini menggenggam lenganku erat. Aku tidak suka tempat ini, Lisa. Rasanya seperti ada yang memperhatikan kita. Namun, tiba-tiba pintu pondok terbuka dengan suara berderit. Seorang wanita tua berdiri di ambang pintu, mengenakan kain lusuh. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya bersinar tajam, seperti Sukma. Kalian akhirnya datang. Aku sudah lama menunggu, katanya dengan suara serak. Rini tampak ketakutan, tetapi aku mencoba tetap tenang. Siapa Anda? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sukma? Wanita itu tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang kuning. Aku adalah nenek moyangnya. Sukma hanyalah perpanjangan dari dendamku. Dan sekarang, kalian akan tahu semuanya. Dia melangkah mundur, mengundang kami masuk ke dalam pondok. Aku dan Rini saling berpandangan, ragu. Apakah kami harus mengikutinya? Kalau kalian tidak masuk, kalian tidak akan pernah mendapatkan jawaban, katanya sambil tertawa kecil. Dengan berat hati, kami melangkah masuk. Ruangan di dalam pondok itu penuh dengan benda-benda aneh. Botol-botol kecil berisi cairan merah, boneka jerami, dan simbol-simbol aneh yang digoreskan di dinding. Wanita tua itu duduk di sebuah kursi kayu reot, menatap kami dengan tatapan tajam. Kalian ingin tahu kenapa Sukma seperti ini, bukan? Aku mengangguk. Tolong ceritakan semuanya, kataku. Wanita tua itu mulai bercerita dengan suara serak, seolah-olah setiap kata yang keluar membawa beban berat. Dulu, aku adalah istri dari seorang pria yang kaya dan terhormat. Tapi dia mengkhianatiku. Dia berselingkuh dengan seorang wanita muda dan memiliki seorang anak darinya. Anak itu adalah ibu dari Siti, yang sekarang menjadi pusat dari semua ini. Aku dan Rini saling berpandangan, terkejut mendengar ceritanya. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Aku mengikat jiwaku dengan iblis, memberikan semua yang kumiliki untuk mendapatkan kekuatan. Tapi kekuatan itu harus diwariskan. Dan Sukma adalah pewarisnya. Rini mencoba memprotes. Tapi itu tidak adil. Ibu saya dan saya tidak ada hubungannya dengan ini. Wanita itu tertawa kecil. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan. Kalian mungkin tidak bersalah. Tapi darah yang mengalir di tubuh kalian adalah bukti penghinaan itu. Sukma hanyalah alat untuk menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Aku merasa tubuhku gemetar mendengar kebenaran itu. Jadi, Sukma diperalat oleh Anda.
Wanita itu tersenyum dingin. Dia memilih jalan ini sendiri. Aku hanya memberinya kekuatan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Tanah mulai bergetar, dan pohon-pohon di sekitar pondok bergerak seolah-olah hidup. Apa yang terjadi? Tanya Rini. Wanita tua itu tersenyum. Mereka datang untuk mengambil kalian. Jiwa kalian adalah bayarannya. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Tetapi aku berdiri dan menatapnya dengan tajam. Kami tidak akan membiarkan Anda menang. Dengan cepat, aku meraih botol cairan merah yang ada di meja dan melemparnya ke lantai. Cairan itu menyebar dan suara jeritan terdengar dari segala arah. Wanita tua itu berdiri. Wajahnya berubah lebih menyeramkan. Kau berani melawan aku? Aku tidak akan membiarkan Anda menghancurkan lebih banyak hidup, teriakku. Rini menarik tanganku. Lisa, kita harus pergi sekarang. Kami berlari keluar dari pondok. Tetapi jalanan di hutan telah berubah. Pohon-pohon tampak lebih rapat dan jalan setapak yang kami lewati sebelumnya menghilang. Lisa, aku tidak tahu jalan yang keluar, kata Rini dengan panik. Kita harus tetap bergerak, jawabku. Kami terus berlari, tetapi suara langkah kaki mengikuti kami dari belakang. Ketika aku menoleh, aku melihat bayangan besar dengan mata merah menyala. Itu dia, teriak Rini. Aku tahu, kami tidak bisa lari selamanya. Aku memutuskan untuk menghadapi bayangan itu. Meskipun aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Pohon-pohon di hutan larangan tampak semakin rapat. Seperti tembok alami yang menahan kami. Udara semakin pekat, membuat napas terasa berat. Suara-suara aneh terdengar di sekitar kami. Dari desahan menyeramkan, hingga lolongan panjang yang memecah keheningan. Lisa, cepat. Aku dengar sesuatu di belakang kita. Seru Rini dengan suara panik. Aku menoleh, dan dadaku merasa membeku. Bayangan besar yang mata merah menyala muncul di antara pohon-pohon. Dia bergerak cepat ke arah kami. Makhluk itu tinggi, berbulu lebat, dan memiliki cakar panjang yang tampak tajam seperti pisau. Apa itu? Teriakku, mencoba mempercepat langkahku. Aku tidak tahu, tapi kita harus lari, balas Rini sambil menarik tanganku. Kami berlari sekuat tenaga, menghindari akar pohon yang mencuat dari tanah dan cabang-cabang yang menghalangi jalan. Kegelapan semakin pekat, membuat penglihatan hampir tidak mungkin. Aku hanya tidak bisa mengikuti suara nafas Rini yang tersengal-engal di depanku. Tiba-tiba, aku mendengar suara berat, seperti hembusan angin kencang yang datang dari belakang. Ketika aku menoleh lagi, makhluk itu semakin dekat. Aku bisa melihat taring panjangnya yang menyeringai ke arah kami. Rini, dia semakin dekat, kataku. Jangan berhenti. Rini memaksaku untuk terus berlari. Namun tanah di bawah kakiku terasa licin, dan aku tergelincir. Aku jatuh dengan keras,
Lututku menghantam tanah berbatu. Lisa! Rini berbalik, mencoba membantuku berdiri. Tapi makhluk itu sudah terlalu dekat. Dengan suara menggeram yang menggetarkan udara, makhluk itu melompat ke arah kami. Aku menutup mata, berpikir ini adalah akhir kami. Tapi Rini dengan cepat mengangkat ranting kayu besar dan memukul makhluk itu tepat di wajahnya. Makhluk itu mengaum kesakitan, tetapi cakar panjangnya sempat menggores lengan Rini. Dia jatuh ke tanah, memegangi lengannya yang berdarah. Rini, kamu tidak apa-apa? Tanyaku panik. Aku tidak tahu. Tapi kita harus pergi dari sini sekarang. Jawabnya dengan suara bergetar. Aku membantunya berdiri, dan kami kembali berlari. Kali ini, makhluk itu tampak melambat, mungkin karena luka yang ditimbulkan oleh Rini. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam berlari tanpa henti, akhirnya kami melihat cahaya samar di kejauhan. Itu adalah celah di antara pepohonan, menandakan batas hutan larangan. Lihat, kita hampir keluar, seruku dengan harapan baru. Tapi Rini tampak semakin lemah. Wajahnya pucat dan langkahnya mulai terseret. Darah dari lukanya terus menetes, meninggalkan jejak di belakang kami. Lisa, aku tidak kuat, katanya dengan suara lemah. Tidak, kamu harus kuat. Kita hampir sampai. Aku memegang lengannya, membantunya dan kami akhirnya berhasil keluar dari hutan. Tetapi tidak ada waktu untuk merayakan. Rini jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Aku mengguncang tubuhnya, tetapi dia tidak merespon. Napasnya terdengar pelan, hampir tidak terdengar. Aku berjuang membawa tubuh Rini yang lemas kembali ke rumahnya. Suasana rumah itu terasa aneh, sepi dan dingin. Aku membaringkannya di tempat tidur dan mencoba menghubungi keluarganya. Tapi tidak ada yang menjawab. Saat aku memeriksa luka di lengannya, aku melihat sesuatu yang aneh. Luka itu tidak hanya berdarah, tetapi juga berdampak menghitam di tepinya, seperti terbakar. Aku merasakan ketakutan yang mendalam. Ini bukan luka biasa, gumamku. Tiba-tiba, tubuh Rini bergerak-gerak liar dan matanya terbuka lebar. Tapi itu bukan Rini. Matanya kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya. Lisa. Suara Rini terdengar lemah, tetapi bukan berasal dari tubuhnya. Aku seperti mendengar suara itu dari tempat lain. Rini, apa yang terjadi? Tanyaku mencoba tetap tenang. Sukmaku pergi, katanya dengan suara terputus-putus. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi aku tahu ini adalah sesuatu yang sangat serius. Aku harus mencari bantuan. Ingatan Rini tentang kakeknya yang dia panggil Abah muncul di benakku. Dia pernah bercerita bahwa Abah adalah seorang kiai yang dihormati. Seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah Abah. Tubuh Rini yang tidak sadarkan diri. Perjalanan ke sana tidak mudah, terutama dengan beban Rini yang harus aku pikul.
Rumah Abah berada di pinggir desa, dikelilingi oleh kebun yang luas. Ketika aku mengetuk pintu, seorang pria tua dengan jenggot putih panjang membukanya. Wajahnya menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam. "Abah, tolong kami," kataku dengan suara bergetar. Abah menatapku dengan tajam, lalu melihat ke arah Rini yang terbaring di pundakku. Dia mengangguk pelan dan mempersilahkan kami masuk. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.